إذا أردت الفاعل apabila engkau telah mengetahui fa'il maka ketahuilah anna lahu ahkaman, bahwasanya bagi fa'il itu ahkaman, memiliki beberapa hukum. Jadi fa'il itu punya beberapa hukum. Yes. Fa'il itu memiliki beberapa hukum. Ahaduha, salah satu di antaranya, alla yata'akhkhara amiluhu anhu, hendaknya amilnya tidak jatuh di belakangnya, di belakang dari fa'ilnya. Maksudnya hendaknya fi'ilnya itu jatuh di depan dari amilnya, dari ma'mulnya. Hendaknya amilnya itu tidak di belakang anhu, dari ma'mulnya. Apa ma'mulnya? Fa'il. Fala yajuz fi nahwi qama akhwaka. Di sini mana amilnya? Qama. Aina ma'mulnya? Akhwaka. Akhwaka sebagai fa'il, qama sebagai fi'il. Ini benar kan? Benar. Ini enggak boleh antakulah kamu katakan akhwaka qama. Enggak boleh. Enggak boleh antum katakan akhwaka qama. Bi'tibar akhwaka fa'il wa qama fi'ilnya enggak boleh. Sebabnya amilnya letaknya di mana? Di belakang. Syaratnya harus di mana? Harus di depan. Jelas? Jelas ini. Kalau mau dipakai tulis. Ini kan. Qama Zaid. Apa namanya qama ini? Fi'il kan? Ini apa? Enggak boleh Zaidun. Qama Zaidun fa'il. Iki sih, enggak boleh. Kalau Zaidun qama ini apa? Amilnya di belakangnya Zaid, enggak boleh ya. Enggak boleh. Tapi kalau qama Zaid, amilnya terletak di mana? Di depannya Zaid, itu kan masalah. Saya bilang, ditulis ini. Wa hadza huwa madhhabul basriyin. Wa hadza huwa madhhabul basriyin. Khilafan lil kufiyin wal ahfash. Khilafan lil kufiyin wal ahfash. Jadi apa namanya? Wajib fi'ilnya ini diletakkan di depannya ma'mul. Ini qauluman. Qauluban Basriyin. Basriyin mewajibkan fi'ilnya itu di depan. Jelas? Fi'ilnya itu di depan. Amal kufiyun wal ahfas boleh. Qama Zaidun fa'il, Zaidun qama, boleh Zaidun fa'il. Boleh teman? Kufiyin wa inda Basriyin tidak boleh. Coba kira-kira alasan Basriyin apa? Apa ya kawan? Alasan Basriyin adanya iltibas. Kesamaran antara apa? Mubtada dan fa'il. Kalau antum artikan Zaidun koma, lagi rafi opo iki iso mubtada iso fa'il iltibas. Kalau seperti ini, liwujudil iltibas, karena adanya kesamaran antara fi'il dan fa'il, maka mewajibkan Zaidun sini gak bisa diatakan fa'il tapi mubtada.
Karena amilnya terletak di belakang. Andai kata qoma Zaid jelas, karena amilnya di depan daripada makmulnya, maka qoma fi'il wa Zaidun fa'il. Ngerti? Ngerti? Nah, inti ini apa? Inti ini kenapa Basriyun mengatakan wajib? Basriyun mengatakan wajib soalnya adanya iltibas, kesamaran baina fi'il dan baina mubtada. Andai kata kita katakan qala Zaidun qoma ini boleh Zaidun itu fa'il dan juga mesti bedanya antara mubtada dan khabar dan antara fi'il dan fa'il. Qala bedanya. Wa qad tadammana dan sungguh telah terkandung zalika pembahasan ini itu al-haddu definisi alladzi dzakarnahu yang telah kami menyebutkan maksudnya definisi yang telah disebutkan itu telah mencakup pembahasan ini. Mana itu Said? Di kata-kata mana ini? Definisi mana ini kata-kata ini kok bisa mencakup dengan kata-kata al-ta'akhkhar amilan itu? Muqaddiman alai bil asalah. Kata-kata muqaddiman alai bil asalah, amilnya ini, fiilnya ini harus diletakkan di depan secara asli wal haqiqah. Jadi al-hadis ini maksudnya definisi yang beliau sebutkan itu wis mencakup masalah ini. Wis mencakup apa itu kata-katanya? Yaitu muqaddaman alai bil asalah, fiil itu wis dahulu, mendahului alai atas fa'il asalah secara asli. Wis lewat masalah ini. Jadi mananya waqad taqaddama dan sungguh telah mengandung zalika yang demikian itu apa al-haddu definisi alladzi dzakarnahu yang telah kami menyebutkan definisi yang kami telah menyebutkan wis mengandung masalah ini. Berarti simin definisi di apa itu? Iya, salah. Wa inna ma yuqalat dan sesungguhnya dikatakan akhwaka qoma. Mana penanya ini? Di mana kadang-kadang ya? Lihat akhwaka ini. Akhwaka. Ini. Kalau gini salah benar. Masalah kenapa Salman? Kalau sekarang gini, susunan di ini benar apa salah? Kenapa salah? Karena ini musanna, ini mufrad. Benar kan? Enggak benar. Makanya di sini lihat sini kadang-kadang lihat ini. Wa inna ma yuqal dan yang benar itu dibaca akhwaka qoma, bukan akhwaka yang bentuk baca qoma. Ya kan? Yang benar dibaca akhwaka qoma, tapi meskipun itu ini secara bacaan saja ini menjadi mubtada, ini jadi khabar. Enggak boleh akhwaka qoma mufrad karena mubtada khabar harus sama beriringan. Harus dibaca koma sebagai musanna. Maka dari sini lihat. Setelah salah wa inna ma yuqal dan sesungguhnya kata yang benar, kalimat yang benar itu dibaca akhwaka koma musanna. Fa yakunu akhwaka mubtada'an, maka akhwaka lihat ini i'rabnya mubtada, kemudian wa ma ba'dahu fi'lun wa fa'il, wa ba'dahu qoma. Ana alif fi'il dan fa'il. Mana fa'ilnya? Alif tasniyah. Qoma fi'il, alifnya itu musanna. Dia sebagai fa'il. Wa jumlah qoma ini apa? Khabar. Ngerti enggak, ikhwan? Laisa mana fi'il dan fa'il dari akhwaka mufa'il wa hadza fa'il wa fi'la. Wa inama akhwaka mubtada wa qoma itu khabar. Apa namanya fi'il dan fa'il jumlah ini sebagai khabar. Ngerti enggak? Nah, ikhwan.
Dikasih ingda basriyin, fi'il itu fi'il dari fa'il harus di depan. Ngerti? Fi'il dari fa'il harus di depan. Enggak boleh di belakang. Ngerti? Ingdal kufiyin boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Tapi kalau ingdal kufiyin akhwakum bagaimana? Benar kok? Benar ingdal kufiyin hewan? Benar kan? Benar akhwaka fa'il koma fi'il. Karena enggak ada masalah. Karena betibar akhwaka itu fa'il. Ngerti enggak, kawan? Koma fi'ilnya ada masih enggak boleh. Enggak boleh karena koma ini di belakang harus di depan. Yang kedua, enggak ada ini. Habis. Enggak ada. La isi ulang wala apa enggak ada. Kemarin kan ada 2. Enggak ada ya, kan? Nanti Father nggak paham saya ini. Cuma kalau saya omong saja ya enak nanti saya. Ada, lo ada. Qala al-musannifu rahimahullah tsani. Wasani yang kedua, alla yalhaqa amilahu alamatu tasniyatin wala jam'in. Alla yalhaqa tidak boleh mengikuti amilahu pada amilnya alamatu tasniyatin tanda musanna wala jam'in dan tanda jamak. Dan ini ibadahnya masalahnya kalau kita katakan koma zaidun ini kan hasil ya, koma zaidun. Ini mubtada, ini fa'il wa hadza fa'il. Jelas? Syaratnya koma ini sebagai amil, ini kan amil. Enggak boleh kemasukan tanda musanna, yaitu alif, enggak boleh kemasukan waw tanda jamak. Contoh nih. Koma zaidani. Enggak boleh koma alif. Enggak boleh. Enggak boleh koma zaidan. I'rab koma fi'il alif tanda tasnya la mahalla laha minal i'rab wa zaidan fa ini enggak boleh seperti ini. Lah enggak bolehnya ini inda jumhur al-nuhat. Ya, al-nuhat enggak boleh. Jumhur al-nuhat enggak membolehkan amilnya ini ada musanna apa ada jamak. Jelas? Amil daripada fa'il tidak boleh ada amil tasniyah atau amil jamak, enggak boleh. Ini inda jumhur an-nuhat. Sebagiannya membolehkan. Sebagian al-Arab membolehkan. Logonya apa ini? Logo siapa? Akaluni al-barahis. Logo akaluni al-barahis. Ingat ini kan? Ingat dengarkan ini? Logo akaluni al-barahis. Wis. Sekarang perhatikan. Ini ala logo akaluni al-barahis. Ini boleh. Koma i'rabnya fi'il, zaidan fa'il. Tuma i'rabnya akal barahis. Koma ini fi'il, alif apa ini? Alif tasniyah la mahalla minal i'rab. Qama qamu Muhammaduna. Ini indah jumhur enggak boleh. Wa indah man? Indah akaluni al-barawih boleh. Tapi i'rab qamu fi'il wal waw i'rabnya alamatul jama'. Alamatul al-jama'. Baik, alamatul jama' wal alif alif fariqah. Wa alamatul jama' wal alif alif fariqah.
la mahalla min al-i'rab wa hamalna Muhammadun fa'il. Ngerti insyaallah? Jelas? Jelas ini insyaallah. Jelas. Jelas Iqbal. Apa di barang itu? Hah? Apa? Udang memakan ngono. Istilah nama. Ibrahim sudah tahu, sudah cari komusnya barang itu ternyata udang. Di apa? Barang itu. Aku arti arang ngecat ini barang itu. Ibrahim ngerti sudah ngecat ini udang ya udang. Artinya udang telah memakanku. Nah, wasani yang kedua al-nahu la yalhaqu amilahu alamatu tasniyatin wala jam'in. Fala yuqalu qama akhwaka wala qamu ikhwatuka wala qumna niswatuka. Wau tanda ini tanda tasniyah. Qamu apa qamu ini? Wau jamak tanda tasniyah. Kumna apa kumna? Di sini nun niswa. Bal yuqalu fil jami'. Bahkan dikatakan pada semuanya ini dikatakan qoma bil ifrad. Qoma dibaca mufrad kama yuqal qoma akhuka. Wa hadza huwal aktsar. Ini adalah lugha yang paling banyak, bahwasanya mufradnya itu senantiasa apa? Senantiasa fi'ilnya itu senantiasa mufrad, wajib mufrad, enggak boleh musanna dan enggak boleh jamak. Jelas insyaallah? Jelas ini insyaallah. Wa minal arab dan termasuk orang Arab, wa minal Arab dan sebagian orang Arab, man yulhiku, ada orang yang yulhik, mengikutkan hadhil alamati, tanda-tanda ini, bil amili, dengan amil, amil. Jadi sebagian orang Arab itu ya mengikutkan ini tanda-tanda, tanda rofa, tanda alif musanna, tanda jama, itu diikutkan, dimasukkan ke dalam fiilnya, berupa amilnya. Fi'lan kana, baik fiil itu, amil itu berbentuk fiil. Baik amil itu berbentuk fiil. Baik, kaqouli alaihi salatu wassalam yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Coba di sini perhatikan i'rabnya, yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengikutkan wawu jamaah pada amilnya. Ya tak? Mana amilnya? Yata'aqabuna fikum. Aina amilnya? Yata'aqabun. Di situ ada wawu jamaah. Ada wawu jamaah. Mana failnya? Malaikatun. Baik. Sekarang ala qaul sahih, ala qaul katsir minal ulama, harusnya enggak ada wawu. Apa yata'aqab fikum malaikatun. Harusnya yata'aqabu fikum malaikatun. Yata'aqab fikum malaikatun. Di sini apa di sini? Yata'aqab, harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Ternyata di sini ada wawu jamaahnya. Di sini berarti apa dalil? Boleh memasukkan alamatul tasniyah atau alamatul jama' pada amilnya berupa fi'il tadi. Nah, wala qaul yang mengatakan apa ini? Wala qaul yang mengatakan apa? Tidak boleh. Bagaimana i'rabnya ini?
I'rabnya apa gowo? I'rabnya apa? I'rabnya apa Aden? Ya ta'aqabuna situ. Wawunya apa? Hah? Alamatul jama'. Terus? La mahalalah. Mana failnya? Failnya adalah malaika. Ini ala qaul yang mengatakan ini yulhik hadil alamat. Wa ala qaul yang sahih. Bagaimana mengeluarkan ini? Mengeluarkannya wawunya ini wawu fa'il. Paham? Wawunya malaikatun irja malaikatun sebagai badal dari dhamir hum, bukan sebagai fa'il. Bagi ala qaul yang mengatakan tidak boleh amil itu padanya alif tasniyah atau alif atau jamaah, maka ya ta'aqabuna ini i'rabnya apa? I'rabnya wawu ini wawu fa'il, bukan alamatul jamaah. Dia adalah wawu ini apa yang wajib itu dhamir, ada dhamir hum di situ sebagai fa'ilnya. Maka malaikatun bukan fa'il sekarang, tapi dia adalah sebagai badal dari hum, atau dia adalah khobar mubtada mahdzuf. Hum malaikatun, tapi aswab anu badal. Jadi fa'ilnya adalah dhamir mustatir, tadinya hum. Ada malaikatun itu adalah khobar, itu adalah badalnya, bukan sebagai apa? Bukan sebagai fa'il. Ya, insyaallah. Jadi itu cara mengeluarkannya. Au isman, atau amilnya ini berupa isim. Tadi amilnya berupa fi'il. Boleh dikasih hadil alamat. Boleh dikasih hadil alamat. Dan kadangkala isim. Boleh dikasih hadil alamat. Tadi kan fi'il, sekarang isim. Faqala alaihi salatu wassalam, au mukhrijiyahum. Au mukhrijiyahum. Berarti ini mukhrijiyahum. Qala dzalik. Berarti kan nanti qala dzalik. Qala dzalik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dzalik yang demikian itu, yaitu mengatakan au mukhrijiyahum. Qala Waraqah ibnu Naufal. Ketika Waraqah ibnu Naufal, dia adalah pamannya Khadijah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermimpi, kemudian ketemu sama Namus, kemudian Khadijah sama Rasulullah bertanya kepada Waraqah ibn Naufal. Ketika itu Waraqah ibn Naufal menjelaskan ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan kau akan dijadikan seorang nabi dan kau akan dimusuhi. Maka Rasul, aw mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengeluarkanku? Itu. Lihat sekarang. Wadittu an akuna maka it yukhrijuka qaumuka. Karena Waraqah ibnu Naufal itu mengetahui dia adalah seorang rasul, maka Waraqah mengatakan, wadittu, aku kepingin an akuna maka, aku bersamamu, aku mengikuti agamamu, aku mengikuti jejakmu Muhammad. It yukhrijuka qaumuka, ketika kaummu mengeluarkanmu, karena mereka tidak senang. Lalu Rasul mengatakan, apakah mereka akan mengeluarkanku? Nah. Wal aslu, balik ke asalnya mukhrijiyah, ay mukhrijuya. Asalnya mukhrijuya. Jadi asalnya seperti ini. Ini asalnya kata mukhrijuya. Mukhrijuya mana? Mukhrijuya.
mukhrijiyah. Ini asalnya mukhriju. Nah, ya. Ini nonnya dilangkan ini menjadi ju. Yes. Setelah itu kulibatil wawu ya, wawu ini diganti dengan ya, ini wawu diganti dengan ya menjadi jui. Juya. Setelah itu lil munasabah cocoknya wawu dengan doma. Doma dengan wawu. Kasar dengan apa? Dengan ya, maka diganti mukhriji. Asalnya. Wal aslu mukhriju ya. Hum. Fakulibatil wawu ya'an. Wawu diganti dengan ya. Wa udghimatul ya wil ya. Lalu setelah ya podo ya digandingkan, diidghamkan. Maka menjadi itu tadi. Jadi asalnya mukhriji ya, asalnya mukhriju na ya. Nonnya dibuang, maka menjadi mukhriju ya. Kemudian ya wawu diganti dengan ya, maka menjadi mukhrijui ya. Wawunya diganti ya, otomatis dhamma enggak cocok dengan ya. Cocoknya dhamma dengan wawu. Maka dhammanya diganti dengan ya lil munasabah. Maka menjadi mukhrijiyah. Ya dua ditakdid, diidghamkan menjadi mukhrijiyah. Mukhrijiyah. Nah, sekarang sini maunya mereka mukhrijiyah hum adalah fa'il. Apa mukhriju? Adalah fi'il. Dia adalah seperti mukhtalifun alwanu, enggak mukhtalifuna, bukan. Isim tetap mufrad. Isim tetap mufrad kalau itu sebagai apa? Sebagai fi'ilnya, sebagai amilnya. Karena isim fa'il ya'mal amalan fi'il. Sedangkan di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangkan dhamir apa? Dhamir hum. Sedangkan dia adalah amil, ada wawunya. Nah, dijawab ini enggak masuk. Sebenarnya mukhrijiyah itu apa? I'rabnya apa? Khabar mutada. Hum sebagai mutada, mujawabnya khabar. Selesai sudah masalahnya. Jadi bukan masalahnya ini adalah dipakai apa? Dipakai fi'il dan fa'il. Wa innama mukhriju yaitu khabar, ada mutadanya adalah hum. Selesai sudah. Jadi ini adalah apa yang khwanana kurang pas di sini. Baik, tulis indah kali itu kan. أن هذا المثال لا يدخل في هذه المسألة وإنما مخرجية خبر وهم مبتدأون. Undur al-kawakib halaman pas ini kan, halamannya salah. Jadi di sini nggak masuk. Soal kawakib menjelaskan mukhrijiyahum bukan sebagai fi'il dan fa'il. Wa inna mukhrijiyah mubtada khabar. Wal aktsar yuqal yata'aqab fikum malaikatun aw mukhrijiyahum bi takhfifil ya. Kiraannya orang yang banyak dibaca yata'aqab, enggak usah yata'aqabuna. Aw mukhrijiyah, enggak usah pakai wawu lagi, mufrad. Mukhrijun, mukhrijiyah, mukhrijiyah. Gitu ya, Pak.
Baik, bitakfifil ya, mukhrijiyah. Jangan mukhrijiyah. Kalau mukhrijiyah wau jamak. Kalau mukhrijiyah adalah mufrad, itu maunya. Tapi ini mukhrijiyah enggak masalah. Soalnya mukhrijiyah khabar hukumnya apa? Mubtada enggak masalah. Enggak masalah. Bitakfifil ya dengan memfathah ya, meringankan ya. Ai diwaca Nah kita lihat nih gini, jadi asas di atasnya. Saya dipahami ya, insyaallah. Capek kan. Ngajar itu capek. Makanya minta diperhatikan pelajarannya itu biar nggak banyak mengulang. Nah kalau pelajaran seperti ini yang ngantuk aja, ya repot lah mana. Makanya antum belum jadi. Kalau sudah jadi nanti jadi guru itu butuh kesabaran. Nah kalau ngajar nah murid ngantuk lebih. Padahal antum tahu lah keadaannya seperti ini. Kita ini harusnya butuh istirahat. Terus istirahat ini. Cuma nggak pernah saya hiraukan. Lah anu minta mantum itu ya benar-benar perhatikanlah gitu loh. Nah. Baik. Paham ini kira-kira insyaallah. Baik. Qala al-musannif rahimahullah. Jadi intinya apa itu? Intinya ya ta'aqabuna fikum, intinya qaulu jumhurun nuhat, amilnya itu apa? Harus mufrad. Amilnya itu harus mufrad. Amilnya itu harus mufrad. Hatta ma'mulnya itu musanna atau ma'mulnya itu jamak enggak diperhatikan. Enggak diperhatikan. Yang penting amil itu tetap mufrad piye. Ma'mulnya musanna ka jamak ka enggak diperhatikan. Enggak jadi masalah lah gitu. Tapi sebagian orang Arab mengikutkan kalau fa'ilnya itu jamak ikut jamak, kalau fa'ilnya itu musanna ikut musanna. Lah seperti ini lughatul qalilah dan dia adalah lughatnya akaluni al-baraghib, dan itu pun bisa dikritik. Syahid-syahid yang mereka datang itu bisa dijawab. Ketika mereka mengatakan itu boleh, kan punya data toh.
punya dalil toh. Di antara tadi kan ini ya ta'aqabuna fikum ta'aw mukhriji ya kamu jadi jawab. Ya ta'aqabuna mana? Ini fil fa'il sudah jelas. Abar malaikatun sebagai badal selesai sudah. Ada mukhriji ya enggak ada masalah dia telah khabar. Hum adalah mubtada. Mukhriji ya khabar muqaddam, hum mubtada muakhar selesai sudah. Jadi enggak ada istilahnya syahid yang kuat yang mereka pakai, tapi intinya ada dari orang Arab itu membuat seperti itu dan dalilnya itu adalah diantaranya dua hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala al-musannif rahimahullah wasalis yang nomor 3, hukumnya nomor 3. Annahu idza kana muannatsan. Lihat kalau fa'ilnya muannats di sini. Karena itu isime kana muannats fa'il. Annahu idza kana muannatsan. Apabila fa'ilnya itu muannats, lahiqa amilahu, maka ngikuti pada amilnya ta'ut ta'nisi sakinah, ngikuti pada amilnya ta' ta'nis sakinah, ngikuti padanya ta'ut ta'nis sakinah. Ingkana fi'lan madhiyan, kalau amilnya tadi berbentuk fi'il madhi. Ini awil mutaharrika, atau amilnya ini ngikuti padanya ta'ut ta'nis, tak tapi bukan ta'nis, ta'ut ta'nis tapi mutaharrika berharokat. Ono ta'ut ta'nis sakinah yang sukun, ono ta'ut ta'nis yang mutaharrika. Kapan ini? Ingkana wasfan, kalau amilnya ini berbentuk sifat. Fatakul qamat hindun. Mana fa'ilnya? Hindun. Di sini apa ini? Dia fa'il. Mana amilnya? Qamat. Ternyata amilnya ini berbentuk fi'il madhi. Ya tahu fi'il madhi itu? Maka wajib ada padanya apa? Ta'ut ta'nis sakinah atau mutaharrika? Sakinah. Diwasuk qamat hindun. Qamat hindun. Yang kedua, wa zaidun qa'imatun ummuhu. Di sini wa zaidun qa'imatun ummuhu. Di sini mana di sini? Ummuhu sebagai fa'il. Mana amilnya? Qa'imah. Mana amilnya? Qa'imah. Lah qa'imah ini sifat atau enggak sifat? Ya sifat. Karena isim fa'il termasuk sifat. Maka di sini ada ta'ut ta'nis sakinah atau ta'ut ta'nis mutaharrika. Ta'ut ta'nis mutaharrika. Ta'ut ta'nis yang mutaharrika. Jelas ini insyaallah? Jelas. Qamat hindun wa zaidun qa'imatun ummuhu. Wa zaidun qa'imatun ummuhu. Wa zaidun qa'imatun ummuhu. Ini jelas? Jelas ini insyaallah. Jadi intinya kalau fa'ilnya mu'annas, maka amilnya juga harus ngikuti dia mu'annas. Kalau dia fi'il madhi, maka ada ta'ut ta'nis sakinah. Kalau dia sifat, maka ada apa? Ta'ut ta'nis mutaharrikah. Summa taratan, kemudian kadang-kadang yakunu ilha'ut ta'i jaizan. Kadang-kadang mengikut sertakan ta di sini itu kadang-kadang boleh,
dan kadang-kadang wajib. Kan kalau muannasnya itu fa'ilnya itu muannas kan diikutkan dengan ta'u ta'nis. Jelas? Lah, pengikutan ta'u ta'nis pada amil di situ bisa wajib dan bisa boleh-boleh saja. Ngerti? Bisa wajib dan bisa boleh-boleh saja. Ada ketika fa'ilnya muannas, ketika fa'ilnya itu muannas, maka pengikutan ya fi'il ya pada amil itu sendiri, pengikutan pada amil itu sendiri bisa wajib dan bisa wajib dan bisa sunnah. Bisa wajib dan bisa boleh. Fal jaizu, kapan pengikutan ta'u ta'nis menjadi itu boleh? Fi arba'i masaila, dalam 4 tempat. Ihdaha, salah satunya ayakunal mu'annasu isman dhahiran majaziyat ta'nis. Ini fa'ili mu'annas, tapi mu'annasi ism dhahir yang majaziyat ta'nis. Majaziyat ta'nis apa itu? Wa na'ni bihi la farjalahu. Mu'annasi isim zahir dan dia tidak punya farji. Itu namanya apa? Majazi at-ta'nis. Mu'annas tapi majazi. Kenapa dikatakan majazi? Soalnya enggak punya farji. Kambing majazi atau hakiki? Selamat. Kenapa? Punya farji gitu ya? Takul tola'atis samsu wa tola'as samsu, boleh saja. Boleh tola'at ono ta'i dan boleh tidak. As-samsu muannas. Dan as-samsu adalah isim dhahir, bukan isim dhamir, isim dhahir, bukan isim dhamir. Maka seperti ini boleh didatangkan tak pada amilnya dan boleh tidak. Ngerti nggak, kawan? Dan as-samsu adalah muannas. Apakah samsu punya farji? Enggak punya farji, maka dia akan namanya apa? Majazi. Karena mu'annas dua, ada majazi dan ada hakiki. Apa hakiki? Kalau punya farjun, dan apa itu majazi kalau enggak punya farjun? Tapi wal awwal arjah, ainul awal ada ta'u ta'nisnya, itu arjah. Wal awwalu itu arjah, yaitu ada ta'u ta'nis, itu arjah. Arjah pakai tak. Selanjutnya apa? Qala Allah Ta'ala qad ja'atkum mau'izatun. Mau'izah musanna, mau'izah muannas, dan dia adalah isim dhahir. Dia adalah isim dhahir, dia muannas dan dia adalah isim dhahir. Baik, isim dhahir di situ dan ada taknya enggak? Ja'atkum. Ini ada muannasnya. Wa fi ayatin ukhra qad ja'akum baina. Baina apa kan? Muannas. Apakah ja'a ada taknya? Enggak ada taknya di sini. Jadi ayat boleh ada taknya dan boleh tidak ada taknya. Boleh ada taknya dan boleh tidak ada taknya. Kenapa ini? Karena mau'izatun itu apa? Muannas majazi. Dan kaizinatun muannas majazi. Makanya itu boleh ada ta'u ta'nis. Dan boleh tidak. Apa itu? Apa? Ada yang keliru? Langsung. Atau punya gitu? Dilihat dulu, dilihat al-araf. Enggak. Waradat hadil jumlah fil ayataini, ana 2 ayat. Surat Al-A'raf. 2 surat Al-A'raf itu mengada takna dan An-Amnya tidak ada. Tidak ada. Antum punya apa? Sama ya? Iya, Talik dan Muhyiddin. Antum punya apa? Dibaca apa? Tak semuanya. Nah, ini. Kalau surat Al-A'raf 2 surat 73 sama 85 itu ada taknya,
Tapi kalau pada surat Al-An'am 157 itu enggak ada taknya. Apa? Enggak ada. Ya, alhamdulillah. Loh. Sama saudara aku mau. Alhamdulillah dah Ibrahim. Alhamdulillah. Paham ini Soleman? Sudah paham ini? Wasania sekarang yang kedua. Sekarang pada tempat yang boleh, tapi boleh didatangkan tak dan boleh tidak. Yang nomor 2, ayakunal mu'annatsu isman dhahiran hakikiyat ta'nis. Mu'annasiku isim dhahir, tapi lihat hakikiyat ta'nis. Mu'annasi hakiki. Apa kan hakiki? Mu'annats yang apa? Yang apa ini? Yang ada farjinya. Mu'annats yang ada farjinya. Wa huwa munfasilun, tapi syarati wa huwa munfasilun minal amil bi ghairi illa. Tapi ada pemisah dari amil selain illa. Ono pemisai, tapi pemisah ini selain ilah. Kalau dengan ilah lain lagi hukumnya. Amilnya dengan makmulnya itu ada pemisahnya. Ya, itu ada pemisahnya. Wa dzalika ka qaulika hadaratil qadiyah imra'atun. Lihat, imra'atun apa ini? Mu'annats hakiki. Mu'annats hakiki. Yang pertama ini. Yang kedua apa? Di sini ada pemisah baina apa? Baina amil dengan makmul. Berubah apa itu? Al-qadiyah. Al-qadiyah pemisah. Maka di sini boleh dibaca hadara al-qadiyah imra'atun. Hadara itu tidak pakai tau tanis, enggak apa-apa. Karena ada pemisah meskipun imra'atun apa? Adalah mu'annats mu'annats hakiki. Meskipun imra'atun itu adalah mu'annats hakiki. Ngerti? Mu'annats hakiki. Paham insyaallah. Ini boleh pakai apa? Mu'annats hakiki, boleh pakai ta dan boleh tidak pakai ta. Wal awwalu ahsah. Aina al awal? Mana sama awal Sam? Hah? Dengar Sam, enggak dengar Sam. Qadiyah pakai tau tak? Taknis. Pakai tau tak? Taknis. Pakai tau tak? Taknis. Hadaratil qadiyah imra'atun. Hadaratil qadiyah imra'atun. Lebih arja, lebih afsah. Wasalisa yang nomor 3, ayakunal amilu ni'ma aw bisa. Amilnya berbentuk ni'ma atau bisa. Nahwu ni'matil mar'atu hindun. Itu amilnya berubah, amilnya fi'il ni'ma atau bisa. Maka di sini al mar'atu boleh dibaca nikmat.
Dan yang kedua, ni'mal mar'atu hindun. Ni'ma al mar'atu hindun. Di situ dibaca ni'ma. Boleh dibaca ni'ma dan boleh dibaca nikmat. Boleh dibaca ni'ma dan boleh dibaca nikmat. Ini ketika amilnya ni'ma atau bisa. Sedangkan nikmah sama al-mar'ah nggak ada fasil, nggak ada pemisah. Tapi kok boleh dibaca mudzakkar dan muannats, soalnya amilnya itu nikmah wa bisa. Ar-rabi'ah yang keempat. Ayakun al-fa'ilu jam'an. Fa'ili berbentuk jamak. Fa'ilnya berbentuk jamak. Nahwu ja'a zuyudu wa ja'atiz zuyudu wa ja'atil hunudu wa ja'a al-hunudu. Zuyud jamak taksir. Hunud jamak taksir. Padahal hunud adalah hindun. Az-zuyud ay min az-zaid. Posisinya dia adalah jamak. Tapi amilnya ja'a boleh pakai ja'a mudzakkar dan ja'at pakai muannas. Faman annasa fa'ala ma'na al-jama'ah. Bagi yang memuannaskan berarti dibaca ja'at muannas, fa'ala ma'na al-jama'ah. Zuyud di mana jama'ah? Jama' kan apa? Ada tau tanis. Wa man dzakkara fa'ala ma'na al-jama', dan bagi yang memudzakarkan karena memiliki arti jamak. Ja'a jam'uz zuyud. Ja'at jama'atuz zuyud. Ja'at al-hunud. Ay ja'at jama'atu pakai ta. Ja'al hunud pakai ja'a jam'ul hunud. Ini artinya annasa wa dzakkara. Yang memuannaskan itu dibaca karena ditakdirkan jama'atuz zuyud. Kalau yang mudzakarkan ditakdirkan dengan jam'u. Wa yustasna min dzalika jam' at-tafshih. Dikhususkan, diperkecualikan ini jamaah tafshih, dua jama'. Ini dibaca jamaah naibul fa'ili yustasna, ay dua jama'. Dan dia dikatakan jam'ut tafshih ay jam'u dzakar salim dan jam'u muannas salim. Fa innahu yuhkam lahuma bi hukmi mufradaihima. Kalau untuk jamak mudzakkar salim dan muannas salim dihukumi mufradnya. Kalau mufradnya muannas, ya pakai muannas, kalau enggak ya enggak. Fatakul ja'at al-hindatu. Meskipun dia jamak, tapi dia jamak muannas salim, maka mufradnya hindun mudzakkar muannas, maka pakai ja'at. Sitta la ghair. Dengan tak enggak mungkin yang lainnya. Karena taf'al fi ja'at hindun. Sebagaimana ente katakan pada ja'at hindun. Jadi dilihat mufradnya. Wa qama zaiduna. Bitar kita dengan meninggalkan ta la ghair kama taf'al fi qama zaid. Ada ketika jamak mudzakkar salim itu dilihat mufradnya, dan ketika jamak muannas salim itu juga dilihat mufradnya. Itulah makna apa? Makna di sini. Makna di sini. Kenapa? Kan kalau dimuannaskan kan ja'at apa? Az-zuyud. Ja'at az-zuyud kan hanya jamak, tapi ditafsirkan jamaah. Zuyud itu kan jamak taksir. Ya, Zaidun
zuyudun, ditakdirkan jamak taksir. Lah, ketika ditakdirkan jamak taksir itu nanti ja'at sebagaimana jama'atu pakai tak, ini kan mudzakkar. Wis. Jamak itu ya kumpulan. Zaid itu kan jamak, telah datang beberapa Zaid. Beberapa ini diartikan ja'at jama'atu zuyud, telah datang sekumpulan Zaid. Kalau yang dimudzakarkan ja'a zuyudu ja'a jam'uz zuyud, kumpulan Zaid. Jadi tinggal siapa yang takdirkan saja. Kalau dibaca ja'at berarti ditakdirkan jama'atu. Kalau yang dibaca mudzakkar berarti ditakdirkan jam'u. Ngerti? Jam'u. Paham? Belum paham? Enggak paham? Enggak paham? Az-zuyud itu apa? Jamak taksir. Jelas? Taksir. Zud kan berarti kan artinya kan jamak. Ya, jamak. Bisa mudzakkar fiilnya dan bisa muannats. Bagi yang dibaca mudzakkar apa artinya? Iya, berarti kalau dibaca muannats berarti ditakdirkan muannats, yaitu jamak. Koyok-koyok sebagaimana seakan-akan ja'at zuyudu itu adalah ja'at jama'atus zuyud. Jelas takdirnya. Gak mengharuskan jama'ah, bisa atau ganti yang lain, apa-apa sementing itu muannats. Tapi arti ini ja'at zuyudu dan ja'a zuyudu itu artinya sama. Kalau yang memudzakarkan berarti apa? Sama saja dengan takdirnya. Hatta ja'al hunud juga ja'at jama'atul hunud dan ja'a al hunud ay ja'a jam'ul hunud. Ja'a jam'ul hunud. Difahami misalnya? Difahami ini? Baik. Sudah paham ini? Paham soal ini? Nah, misalnya ini satu hal yang amat penting. Ikhwan ketika belajar itu perhatikan di sini. Yuk semua saja ini kalau belajar dan diluk terus saya ikut piye? Ikut tanda gak temenan belajarnya. Tak baca juga di Ibnu Jumu'ah, termasuk belajar itu bukan begini terus. Itu tanda orang itu malas. Nah kalau malas seperti ini mendingan gak masuk aja. Yang kedua, dalam khutbatul Jum'ah, ana bahas dalam khutbah. Ketika khutbah itu bukan kok begini, itu enggak nuna. Nuna melihat melihat apa? Melihat imamnya. Melihat khutbahnya. Itu adalah wujud kata Imam Nawawi, Ibnu Qudamah yang lainnya, itu adalah wujud orang itu memperhatikan. Nah, kita ini belajar ke ini terus. Coba sekarang soal, ketika guru antum mengajarkan begini saja. Apakah enak dipandang? Enak. Antum belum jadi ustaz. Coba kalau antum jadi ustaz, terus guru murid antum itu gimana? Itu kan tanda murid itu enggak temenan belajarnya. Jadi kayaknya malas belajarnya. Lah seperti ini juga perlu diperhatikan, namanya adab talabatul ilmi. Gitu. Kalau mau libur lebih libur belajar daripada kalau enggak temenan. Atau enggak masuk aja. Kalau belajar temenan. Biar nanti yang lain enggak terpengaruh. Kalau ada kata enggak lebih baik itu saja. Gitu loh, biar belajar itu ada kesungguhannya. Soalnya kita ini semuanya agama ini, belajar ilmu ini agama. Butuh adab dan butuh tata cara belajar. Sebagaimana ya para ulama dulu berhasil dalam belajar seperti itu. Jadi belajar hanya mendilukkan kepalanya terus saja. Lah ini belajar seperti ini. Nah itu. Nah kalau ada kata murid-murid sama ustadznya, murid-murid apanya saya ini? Kalau murid sama pelajarannya, pelajaran diuring-uringnya apanya pelajaran diuring-uring? Kalau pelajarannya dimarahi, faedahnya apa pelajaran dimarahi? Kalau gurunya dimarahi, itu salahnya apa kalau dimarahi? Gitu loh. Nah, jadi tolong diperhatikan seperti itu. Saya sampai di sini. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.